Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak ya sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Jadi rate untuk film Eli Dimas kasih 7,8/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi gimana nih kabarnya puasa pertama? Jadi ini adalah puasa pertama dan semoga kalian di rumah aja dan baik-baik aja. Dan jangan keluar rumah kalau nggak penting. Dan jangan tembak puasa atau tempus atau mokel apa sih Budi. Jangan sampai. Jadi kali ini Dimas akan nge-review film berjudul Eli, dimana film ini awalnya Dimas nggak tahu dan Dimas melihat YouTube Kak Nancy Judge, dia merekomendasiin ini dan ternyata ada di Netflix. Dan tayangnya ini sebenarnya rilisnya itu udah cukup lama ya guys, tanggal 18 Oktober 2019, dan Dimas nggak tahu film ini. Dan akhirnya karena film ini juga ada di Netflix, ya auto nonton aja. Jadi sutradara film ini adalah Kieran Foy, dan cast-nya ada Charlie Southwell, ada Kelly Reilly, dan ada Max Martini. Jadi sinopsis dari film Eli ini adalah ada seorang anak laki-laki di mana dia dibilang orang tuanya itu dia punya penyakit, dan kalau misalnya dia terkena udara luar atau air gitu yang gak higienis, maka kulit dia akan melepuh, memerah gitu, dan dia akan merasa kesakitan. Dan di awal film juga itu dari trailer juga ada, dia tuh kemana-mana tuh ya harus pakai kayak APD gitu lah ibaratkan, karena dia tuh kayak pakai plastik gitu, dan di rumahnya dia juga diplastikin, jadi dia nggak boleh menyentuh orang juga. Dimana orang tuanya ini mengantarkan dia ke Dr. Horn, dimana dokter ini tuh katanya bisa menyembuhkan penyakit dia melalui suntik virus. Kliniknya ini terletak di tempat yang sangat jauh, dimana tidak ada orang di sekitarnya, dan kalaupun ada itu namanya Hailey, dimana dia tuh seorang wanita, dan itu tidak dijelaskan sih dia tuh asalnya di mana, rumahnya tuh di mana, karena di film ini dia kayak tiba-tiba muncul aja. Penilaian pertama dari trailer, jadi awal kali Dimas lihat trailernya, ini Dimas langsung kayak wajib nonton gitu. Karena apa? Karena kayak dia tuh di jendela, dia hembus gitu, tiba-tiba ada yang menuliskan nama dia di jendela itu kayak hantu gitu guys. Dan jujur setelah Dimas melihat trailer ini, Dimas langsung kepikiran film The Invisible Man, dimana filmnya ini penuh jump scare dan menarik. Bagi kalian yang memang di rumah aja, kalian bisa nonton filmnya The Invisible Man. Masih dari trailer, Dimas awalnya mikir ini kan kayak di ruang operasi gitu, dimana ada banyak suster gitu kan. Dan ya udah, Dimas udah berpikir oh ini kayaknya malpraktek gitu, atau ini kayaknya kliniknya itu nggak jelas. Itu sebenarnya udah kelihatan dari trailernya, makanya Dimas langsung auto nonton. Dan trailernya juga penuh jump scare. Dimas awalnya mikir ih ini banyak jump scare, ternyata bener dong. Jujur untuk konflik yang dibangun ini sebenarnya dari awal itu sudah tidak bertele-tele banget, dimana memang nunjukin si Eli itu memang mau pengen berobat, dan ya udah gitu langsung aja masuk ke inti dari filmnya gitu. Jadi nggak banyak cengkonek-cengkonek cerita-cerita, langsung masuk ke konfliknya. Untuk pengambilan gambar ini tergolong ya lumayan guys, karena Dimas suka awal kali kayak menunjukkan rumah dia gitu, rumah si Dr. Horn tadi, terus pas masuk ke dalam rumah sakitnya itu dia kayak terbuka gitu dan kamera yang ngikutin. Itu Dimas suka banget, dan Dimas ada juga yang suka tapi Dimas bakal jelaskan di ending video ini. Jadi konten ini ada spoilernya, jadi ya Dimas di bagian editing Dimas mau jelaskan bahwasanya editing di film itu tuh mantep banget guys, karena ada scene dimana dia berjalan si Eli ini di ending, dan itu ada api gitu, dan itu apinya tuh kayak real gitu, dan juga ada dia pas bakar susternya gitu, dan susternya itu kebakarnya itu pas dia marah gitu, dan itu Dimas rasa mantep banget guys. Untuk make up Dimas suka sih di film ini, karena jujur ya guys, pas dia kayak kepanasan gitu, kulit dia tuh melepuh, dan itu kelihatan tuh real banget. Dan pada saat dia udah berubah jadi setan gitu, terus mata dia merah, dan muka dia juga melepuh gitu, sekujur badan juga melepuh, dan akhirnya pada saat dia jalan keluar, dan akhirnya kayak mukanya tuh jadi kembali normal. Itu menurut Dimas ya, transisinya tuh mantep banget guys. Jujur untuk durasi 1 jam 38 menit ini tidak bosan sama sekali, karena Dimas suka jump scare. Di film ini tuh banyak jump scare. Jadi ya walaupun jump scare banyak, tapi semuanya tuh hampir nggak ketebak. Kalau misalnya banyak jump scare di film lain, itu umumnya kadang-kadang jump scare tuh karena terlalu sering, itu buat kita kayak udah biasa aja. Tapi di film ini jujur karena jump scare banyak juga, tapi tuh jedanya ada guys. Nggak hanya kayak sekali jump scare muncul jump scare lagi, enggak. Ini jedanya ada. Untuk artis dan aktor yang bagus di film ini tentunya adalah yang memerankan Eli tadi, dimana dia itu masih anak-anak guys, tapi dia itu emosinya tuh dapat banget. Pas marah dia dapat banget, pas sedih dia dapat banget. Beneran bagus banget. Dimas paling kayak mana ya, apresiasi banget kalau aktornya itu anak-anak, karena anak-anak itu kan kadang-kadang emosinya tuh nggak stabil, dimana dia tuh kayak masih bermain, tapi dia pas jadi aktor gini dia tuh
mantep banget, sama kayak film It. Dimas suka banget karena aktornya anak-anak tapi emosinya tuh dapat banget pas main film. Untuk adegan yang bagus di film ini, Dimas suka banget scene dimana yang adegan bor, dimana yang kepalanya dibor dikit gitu, dan itu kelihatan tuh nampak banget kayak zrrr gitu, terus darahnya keluar tetes-tetes gitu, dan itu yang melakukan adalah Dr. Horn. Nah, ini adegan yang Dimas suka selanjutnya adalah dimana pas dia marah pas terakhirnya itu, dimana suster-susternya yang menangani dia itu kebakar, tetapi dibalik guys, dimana terbang tapi dibalik dan kayak berputar-putar di antara mereka itu, Dimas langsung kayak ini bagus banget, dan Dimas suka banget di scene itu. Jujur di scene itu Dimas kayak emosinya langsung kayak gila, ini bagus banget, dan ibunya gitu kan jadi kayak takut juga sama dia, dan sementara susternya itu berputar gitu di antara mereka lagi emosi-emosi gitu, dan itu Dimas suka banget adegan itu. Jadi itulah review dari Dimas, dan Dimas masuk ke sesi penjelasan, dimana penjelasannya ini Dimas yang bahas pertama adalah dimana ini kan ceritanya tuh kan kayak mereka tuh kayak nggak ngasih tahu pada dia bahwasanya dia tuh bukan sakit, tetapi dia ada misteri. Dan ya di akhir juga nggak dijelaskan dia ini kenapa, dan endingnya begitu aja. Dimas langsung baca artikel-artikel dan Dimas akan jelasin sama kalian. Jadi ternyata si Eli-nya itu adalah putra iblis, tetapi katanya ibunya itu adalah memang si Rose tadi, tetapi dia tuh memang anak setan. Nggak tahu kenapa bisa jadi anak setan, apakah ibunya ini ada gitu-gitu, nggak tahu lah ya guys. Pokoknya intinya kata artikel itu adalah memang ibunya memang si Rose, dan memang dia tuh ada campur tangan setan. Dimana orang tuanya itu si cowok yang si Paul tadi memang kan nggak setuju banget kan guys anak itu kayak dibunuh gitu. Tapi ya udah, memang karena bukan anak dia gitu. Sementara ibunya masih ada rasa kasihan karena itu memang anaknya, walaupun ada campur tangan iblis. Jadi Dr. Horn tadi itu kan kayak dia tuh ternyata dia tuh untuk membebaskan jiwa hantunya tadi, jiwa setannya tadi, itu kayak eksorsis gitulah ya guys. Pokoknya dia menyiramkan air suci gitu, dan akhirnya si Eli tadi kepanasan. Tetapi setelah dia melakukan itu, malah kekuatan si Eli ini makin kuat dan dia berubah menjadi setan, dan itu bisa menyebabkan orang itu mati karena ya dia jadi punya kekuatan. Nggak dijelaskan kekuatannya dari mana, dan cukup bingung sebenarnya. Kalau ada sequel film ini mungkin Dimas bakal tonton juga, karena jujur endingnya ini tidak menjelaskan apa-apa, dimana ibunya sama dia itu sama si kawannya cewek tadi, si Hailey tadi tuh pergi naik mobil dan ibunya disuruh nyetir. Dan maksudnya apa coba? Terakhirnya kayak gitu doang dan mereka pergi. Dan perginya nggak tahu kemana, mungkin bakal dijelaskan di sequelnya. Jujur sebenarnya ini kan kayak ceritanya tuh dimana dia itu kayak langsung ke berobat gitu, dan tiba-tiba pas di perobatannya itu dia tiba-tiba kayak menemukan kejanggalan-kejanggalan. Tapi pas endingnya itu kayak jadi pengusiran setan kayak film Exorcist yang The Conjuring gitu. Dimas soalnya mikir kayak, lah kok kayak gini gitu. Dimas langsung suka banget guys. Memang ini melenceng banget dari alur ceritanya. Sebenarnya jadi menarik gitu. Dimas rasa ini memang ada sequelnya. Jadi itulah review dan penjelasan singkat dari Dimas mengenai endingnya. Mungkin bagi kalian yang udah nonton masih bingung, kalian bisa komen di bawah dong, diskusi sama Dimas. Dimas juga baru baca artikel dari artikel luar, karena artikel Indonesia nggak ada. Ya udah, kalian bisa diskusi di bawah, nanti Dimas bantu jawab juga kalau Dimas tahu. Makasih udah lihat review ini, sampai jumpa, bye bye.